Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan moga semua dalam keadaan sehat, dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star, season kedua, episode 106. Dan tak usah berlama-lama, kita terobos saja langsung ke alur ceritanya. Tak terasa hari terakhir pengasuhan tubuh manusia Luo Feng pun telah tiba. Tepat pada tanggal 2 Juni tahun 2061, adalah hari di mana Luo Feng akan keluar dari cangkangnya. Terlihat saat itu, kabut emas yang menyelimuti telur berbentuk oval berukuran sedang, yang tampak sedang mengambang. Tak berapa lama kemudian, cangkang telur mulai terbuka dengan perlahan, dan diikuti munculnya sebuah lengan dari dalam. Setelah telur itu terbelah sepenuhnya, muncul seorang pria yang benar-benar telanjang dan bugar dengan rambut hitam pendek melayang di udara, dengan tatapan mata yang sangat tenang, namun dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat besar. Pria berambut hitam pendek itu mengamati tanah emas yang merupakan dunia internalnya, dengan tatapan dipenuhi dengan keheranan dan keingintahuan. Sesaat kemudian, pria itu tiba-tiba lenyap, dan diikuti dengan suara gemuruh. Di saat yang sama terlihat, binatang bertanduk emas, tertutup sisik hitam seluruhnya, dengan panjang tubuh 320 meter tiba-tiba muncul menggantikan si pria berambut hitam itu. Sesaat kemudian, binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seorang pria telanjang dengan rambut hitam pendek kembali muncul. Akhirnya aku kembali lagi, teriak si pria berambut hitam yang tidak lain adalah Luo Feng. Saat itu, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak dapat ditahan. Dengan pikiran, dia dengan jelas melihat jantungnya sendiri, di antara paru-parunya, tepat di tengah di titik ulu hati, intinya berputar, dan diisi dengan ukiran emas yang rumit memancarkan cahaya keemasan. Sebelumnya, binatang bertanduk emas berukuran 180 meter, diameter inti ini hanya sekitar 20 cm atau lebih. Sekarang Luo Feng telah kembali ke tubuh manusianya, intinya hampir beberapa milimeter. Sesaat kemudian, Luo Feng mencoba menggunakan energi genetik dan kekuatan spiritualnya, membuat sejumlah besar kabut emas terbang ke tubuh Luo Feng dari dalam dunia internalnya, dan dengan cepat berkumpul di perutnya. Dengan banyaknya kabut karakteristik logam dari dunia internalnya, akhirnya membentuk 3 planet mini yang terbentuk di sekitar dantiannya. Dengan demikian saat ini, jiwa Luo Feng telah mencapai tingkat penjelajah bintang level 3. Di sela itu terlihat, Luo Feng dengan liar menyerap energi alam semesta untuk pemurnian, agar dia bisa mencapai ke penjelajah bintang level 5 dengan cepat. Di saat yang sama, gelombang energi roh yang ganas terus berkumpul, perubahan mulai terjadi, membentuk planet roh lain. Setelah menghabiskan setengah jam, akhirnya Luo Feng berhenti. Dan di dalam kesadarannya, terlihat sebuah planet merah darah, dengan 5 planet lain mengorbit di sekitarnya yang tampak terus berputar. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, saat ini tubuhmu berada di tingkat penjelajah bintang level 4, namun karena kemampuan spesial tubuh emasmu, membuat kekokohan tubuhmu itu, mampu menahan serangan dari seorang pembaca roh di tingkat penjelajah bintang level 6, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum lalu membuka matanya. Tampak saat itu, di sampingnya telah berdiri seorang penjaga perak cair, yang memberikan cincin penyimpanannya. Setelah menerima cincin penyimpanan itu, Luo Feng pun langsung mengambil satu set pakaian untuk dipakai, sambil memanggil pohon anggur kontak awan miliknya. Terlihat saat itu, dari jarak ribuan meter jauhnya di kedalaman laut, anggur kontak awan berwarna merah darah, yang telah menyusut menjadi lebih kecil, segera terbang ke arah Luo Feng. Karena setelah mengenali pemiliknya, anggur kontak awan akan mengikuti pemiliknya seumur hidup, terkecuali saat jiwa pemiliknya dihancurkan, barulah ia akan mati. Saat bertemu dengan Luo Feng, anggur kontak awan itu pun menyusut dan masuk ke dalam kulit Luo Feng dan menghilang. Di saat yang sama, gelombang pikiran dan emosi dari pohon anggur kontak awan tampak bahagia, karena telah bertemu kembali dengan tuan yang selalu memberinya makan. Sementara Luo Feng, ia pun menarik nafas lega, karena telah kembali ke tubuh manusianya. Sepertinya masih sama seperti sebelumnya, gumam Luo Feng. Namun saat itu, ada perbedaan pada inti jiwanya di dunia internal. Karena tubuhnya dipelihara dari dunia internal, jadi saat ini tubuh Luo Feng mirip dengan tubuh binatang bertanduk emas, kelemahan mereka adalah inti yang membawa jiwa dan dunia internal. Saat ini, bahkan jika kepala Luo Feng diledakkan, dia tidak akan mati, yang dia butuhkan hanyalah mengeluarkan energi dan itu akan tumbuh kembali, seperti halnya binatang bertanduk emas. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, aku memberimu pilihan ras lain dan kamu malah memilih tubuh manusiamu. Dengan begini, tubuh dan kecepatan evolusi dari binatang bertanduk emas, akan jauh melebihi kecepatan evolusi tubuh manusiamu.
Meskipun dunia internal memiliki karakteristik alam semesta logam yang harus disediakan, namun genetika tubuhmu terlalu lemah, bahkan dengan sejumlah besar kekuatan, tapi jika kamu tidak dapat menahannya, lalu apa yang akan terjadi? Omel Babata yang jelas tidak setuju dengan pilihan Luo Feng. Mendengar omelan itu, Luo Feng hanya tertawa. Karena dia memahami semua logikanya, pertumbuhan binatang bertanduk emas bergantung pada dunia internal. Setiap kali dunia internal tumbuh satu tingkat, binatang bertanduk emas akan segera menyerap energi dalam jumlah besar, dan dengan cepat tumbuh dalam satu tingkat. Lewat itu juga binatang bertanduk emas akan selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia internalnya. Namun, genetika tubuh Luo Feng, jika dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, itu tidak bisa berevolusi dengan kecepatan yang sama. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak bisa terlalu serakah. Setidaknya saat ini, aku adalah pembaca roh level 6 penjelajah bintang," ucap Luo Feng. Dalam tubuh manusianya saat ini, dia adalah seorang pembaca roh level 6 penjelajah bintang. Namun saat dia beralih ke tubuh binatang bertanduk emas, dia menjadi tingkat bintang level 3 binatang bertanduk emas. Setelah lebih dari setahun, dari bintang level 1 ke bintang level 3. Itu cukup cepat, namun akan menjadi lebih lambat saat tingkatannya tumbuh semakin tinggi, terutama titik kritis untuk menembus level semesta, yang akan membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah dirasa semuanya telah siap, Luo Feng pun langsung menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, yang dengan cepat keluar dari lautan, dan terbang menuju Eropa. Tampak saat itu, ekspresi Luo Feng tampak dingin. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, setelah insiden dengan binatang bertanduk emas yang telah membuat orang terkuat dan elit di bumi mati, dan dua di antaranya tidak sadarkan diri, hal itu membuat istana Dewa Perang telah ditutup. Para prajurit tidak memiliki pemimpin, tidak ada yang seperti Hong, Dewa Petir atau kamu, yang memiliki perasaan absolut kekuatan di antara yang kuat. Karena itulah, semuanya berantakan saat ini. Dan saat ini ketua kelima Atkin menjadi yang terkuat di antara Dewa Perang lainnya. Atkin, Yan Hai, awalnya mereka adalah perwakilan dari aliansi HR, tetapi sejak Isburne yang merupakan orang terkuat di Eropa mati, Atkin dan Yan Hai memimpin sekelompok perwakilan untuk memeras, mengancam, bahkan sampai menggunakan kekerasan, dan dengan cepat mengambil alih aliansi HR. Oh ya, saat ini Atkin dan Yan Hai telah memasukkan Sagonehru. Dan Sagonehru, sebagai seorang jenius di India, secara alami diterima di dalam dojo petir dan saat ini menjadi salah satu penyelidik mereka. Dan menurut informasi yang aku dapat, Yan Hai awalnya mencoba menantang ketua kelima Atkin, tetapi gagal, karena kekuatan Atkin sebanding dengan Jiayi. Dan Sagonehru, saat ini dia adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Mendengar informasi itu, ekspresi Luo Feng tampak dingin, dan tak mengeluarkan komentar apapun. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yan Hai, dan Sagonehru, di bawah mereka ada beberapa perwakilan penjelajah bintang tingkat 1 dan 2, dan saat ini mereka adalah kekuatan utama bumi. Di bawah mereka ada aula bela diri Jixin, yang dipimpin oleh 3 penjaga Hong yang paling setia. Mereka bertiga mengontrol organisasi itu, dengan harapan Hong bisa secepatnya bangun dari komanya. Dan karena hal inilah, yang membuat Atkin tidak bisa berbuat apa-apa pada aula bela diri Jixin. Namun lain halnya dengan dojo petir. Sejak Dewa Petir koma, Sagonehru pun langsung bergabung dengan dojo. Dan sejak itu, dojo petir mengalami masalah internal dan situasinya cukup serius. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun terkejut. Karena untuk mengontrol aliansi HR sekaligus mempengaruhi dojo petir, bisa dipastikan kekuatan ini memang menakutkan. Mengandalkan pemerasan, pemaksaan, pembunuhan atau pencurian harta, kekuatan ini telah membangun fondasi yang kuat, hingga semua negara tidak berani menyinggung mereka, ucap Babata. Mendengar informasi dari Babata, Luo Feng pun tersenyum dingin. Atkin adalah petarung paling kuat. Nehru adalah pembaca roh yang paling kuat. Dan Yan Hai yang lebih dekat dengan Atkin. Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jiayi, Sokolov, kerabat kalian telah menderita. Dan aku Luo Feng pasti tidak lupa, 5 pahlawan yang pergi bersamaku untuk bertempur melawan binatang bertanduk emas. Walaupun beberapa dari kalian tidak lebih baik dari para bangsat itu, gerutu Luo Feng sambil mengepalkan tangannya. Di sela itu terdengar, Babata kembali berkata, tapi keluarga Mo Henderson yang lebih parah, karena ada 1 orang yang meninggal. Dan menurut media, mereka mengatakan itu adalah kecelakaan mobil, ucap Babata. Sementara Luo Feng, mendengar informasi itu, ekspresinya pun menjadi lebih dingin.
Perebutan kekuasaan sangat brutal. Meskipun terlihat damai di permukaan, banyak yang telah mati di balik bayang-bayang dengan orang baru menggantikan mereka. Hari-hari menjadi lebih baik tanpa bahaya baru, namun tumpukan orang-orang sampah baru ini makin meningkat, ucap Luo Feng, dengan aura membunuh yang sangat pekat, akibat pengaruh dari garis keturunan binatang bertanduk emas, membuat Luo Feng saat ini jauh lebih buas. Dulu kami tidak melihat mereka pada saat krisis, sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan mereka berani mengancam para keluarga pahlawan, dan merampas harta mereka. Dengan ini aku katakan, para sampah itu pantas untuk mati, ucap Luo Feng, dengan keinginan membunuh yang sangat besar. Sementara di Eropa, tepatnya di kota markas Paris, terlihat saat itu, Yan Hai yang mengenakan setelan barat, tampak sedang memegang segelas anggur dan duduk di balkon lantai 3 vilanya. Di saat yang sama terlihat, Yan Hai mengendus bau anggur tersebut, sambil menutup matanya dan menyesapnya dalam sekali tegukan. Ah, sungguh anggur yang luar biasa, ucap Yan Hai sambil menuangkan segelas lagi. Tampaknya saat itu, dia sangat menikmati hidupnya saat ini, kehidupan terbaik untuk yang kuat, dia hidup seperti seorang kaisar. Bahkan saat itu terlihat, sekelompok orang biadab dan brutal yang sedang berdiri di sampingnya. Dan orang-orang itu adalah para bawahannya sendiri. Sekedar diketahui, awalnya Yan Hai dan Jia Yi adalah dua pejuang Tiongkok yang selalu bersaing. Sebagai dua pejuang hebat dari Tiongkok, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Namun karena suatu hal yang tidak dijelaskan, akhirnya ia dipojokkan oleh Jia Yi dan terpaksa meninggalkan China, bersembunyi di ujung benua Eropa yang jauh. Setelah puluhan tahun berlalu, dia tetap tidak berani menginjakkan kaki di China. Namun sekarang, kapanpun dia ingin pergi, dia akan melakukannya, dia melakukan apapun yang dia suka, karena Jia Yi sudah mati. Yang tersisa hanyalah ketua kelima Atkin, dan dia adalah teman baiknya, yang memiliki sifat sama seperti dirinya sendiri. Terlihat saat itu, Yan Hai kembali menuang anggur ke dalam gelas sambil tersenyum, dan mengingat kembali hari-hari saat dia menindas anggota keluarga dari para pahlawan, yang telah mengorbankan diri saat insiden binatang bertanduk emas. Di sela kebahagiaannya itu, tiba-tiba Yan Hai terkejut, dan perlahan mulai berbalik untuk melihat, dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kristal Muya, saya sudah melangkah ke penjelajah bintang level 3. Bahkan Atkin yang merupakan sedikit lebih kuat dariku, tidak bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Di bumi ini, seharusnya tidak ada orang seperti itu, ini tidak mungkin, gumam Yan Hai, sambil perlahan berbalik, dengan tatapan yang terkonsentrasi, menatap tajam ke tempat itu, dia ingin tahu siapa orang yang telah berada di belakangnya. Terlihat saat itu, seorang pria mengenakan celana panjang tentara, dengan baju tanpa lengan. Rambutnya hitam pendek, seluruh tubuhnya tampak sangat jahat dan ganas, tatapannya sangat dingin. Melihat pria itu, mata Yan Hai pun terbuka lebar. Tidak mungkin, ucap Yan Hai, dengan wajah yang menjadi merah padam, seolah-olah dia telah melihat hantu. Jangan seperti itu, seolah-olah kamu telah melihat hantu, aku memang Luo Feng, dan aku datang untuk mengambil hidupmu, ucap Luo Feng dengan suara dingin, lalu menyerang pikiran Yan Hai menggunakan kekuatan mentalnya. Di saat yang sama, Yan Hai merasa jiwanya seperti terkoyak, dan diikuti dengan tubuhnya yang tersungkur di lantai. Kamu adalah yang pertama, ucap Luo Feng, lalu bergegas terbang meninggalkan tempat tersebut. Sesaat setelah kepergian Luo Feng, terlihat salah satu bawahan Yan Hai datang lalu berkata, "Tuan, sekarang saatnya untuk pergi," ucap sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat bergema dari tangga di bawah balkon. Namun saat melihat Yan Hai yang roboh tanpa gerakan sedikit pun di lantai, ekspresi orang itu segera berubah. "Guru, ada apa? Ada apa denganmu?" tanya si pria itu sambil berlari dan berjongkok di samping Yan Hai, lalu memeriksa napas dan denyut nadinya. Apa? Tuan Yan Hai telah mati," ucap orang tersebut dengan mata terbuka lebar diikuti dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan, karena bagaimana mungkin tuannya akan meninggal. Sebab pada pemeriksaan kesehatan baru-baru ini, dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat-sangat sehat, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Apalagi mengingat seorang petarung penjelajah bintang dapat hidup lebih dari 1000 tahun, info ini dikatakan oleh beberapa peneliti elit yang mempelajari reruntuhan kuno. Tak berapa lama kemudian, datang beberapa spesialis jantung keluarga Yan Hai, yang langsung memeriksa tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun, ucap dokter memeriksanya. Kejadian ini sangat aneh, karena tubuh ini benar-benar sehat, jadi tidak mungkin Tuan Yan Hai akan mati secara tiba-tiba, ucap si dokter.
Karena dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak punya cara untuk memeriksa jiwa. Sementara di Amerika Utara, tepatnya kota kantor pusat Washington. Terlihat saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan melaju di sepanjang jalan, di dalamnya duduk orang nomor satu di bumi saat ini, yaitu Ketua Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh aliansi HR untuk memilih kembali dirinya untuk menggantikan Isadora dan menjadi ketua pertama. Dengan begitu, dia akan memegang otoritas tertinggi di aliansi HR. Bahkan 9 keluarga inti yang hebat, tidak satupun dari mereka yang berani melawannya. Dan selama insiden binatang yang menelan, Atkin menduduki posisi ketua kelima Istana Dewa Perang. Namun setelah semua itu berlalu, dia menjadi orang yang memegang otoritas tertinggi. Selama insiden binatang yang menelan, ia tetap bersikap sangat rendah hati, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika semua orang terkuat jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. Di sela perjalanannya itu, tiba-tiba terdengar ponselnya berdering. "Halo," sahut Atkin menerima panggilan tersebut. "Ketua, 15 menit lalu Tuan Yan Hai ditemukan tewas di balkon rumahnya, dan kami tidak mengetahui penyebab dari kematiannya," kata sebuah suara yang jelas terdengar gugup. Sementara Atkin, ekspresinya pun seketika berubah dan dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana Yan Hai bisa mati? Di bumi ini siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan mudah? Gumam Atkin lalu berkata. "Bagaimana dia mati?" tanya Atkin. "Tidak ada petunjuk, tidak ada seorang pun di rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia meninggal," sahut si penelpon. Mendengar ucapan itu, Atkin pun mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius. "Jadi tidak ada yang tahu penyebab kematiannya?" "Iya Tuan, di tubuh Tuan Yan Hai tidak terdapat bekas serangan atau apapun juga," ucap si penelpon yang membuat Atkin seketika terkejut, dan langsung menutup panggilan tersebut. Tampak saat itu, mata Atkin menyipit, dan tatapannya pun terlihat dingin. Sepertinya ini adalah serangan dari seorang pembaca roh, yang membuat jiwanya hancur. Karena hanya dengan jiwanya hancur, orang akan mati dengan cara ini. Namun saat ini, di bumi hanya ada satu pembaca roh di level penjelajah bintang, yaitu Sagon Nehru. Dan Sagon Nehru hanyalah seorang penjelajah bintang level 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Jadi siapa yang dapat melakukan ini? Gumam Atkin, yang tiba-tiba mengingat dua orang pembaca roh yang dengan cepat terlintas di benaknya. Antara lain adalah Isburne, dan si jenius yang bahkan lebih kuat dari Isburne, yang tidak lain adalah Luo Feng. Tubuh Isburne aku sudah melihatnya secara pribadi. Sedangkan kekuatan hidup Luo Feng juga telah melemah sampai lenyap, dan itu disiarkan ke seluruh dunia, gumam Atkin yang seketika ekspresinya berubah drastis. "Tidak? Apakah ini adalah perbuatan Luo Feng?" gumam Atkin, yang mengingat kejadian yang menimpa Hong dan Dewa Petir, yang saat ini dalam keadaan koma. Saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah lenyap, tapi tetap saja mereka belum mati. Apalagi sejak kejadian monster yang menelan, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng secara langsung. Jangan bilang kalau ternyata dia masih hidup. Mengingat hal itu, ekspresi Atkin menjadi jelek. Saat mengingat saat Luo Feng masih hidup, ia dapat dengan sangat mudah membunuh 8 kaisar besar tentakel, yang bahkan Atkin sendiri tidak bisa menangani monster tersebut. Dengan demikian, jika benar itu adalah Luo Feng, maka dia akan dengan mudah dibunuh. Luo Feng, si jenius muda yang tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Petir, dan dia harus menghormati Luo Feng. Karena jika Luo Feng benar-benar kembali, dan tahu bahwa dia telah mengirim Sagon Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil kristal Muya miliknya secara paksa, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mengingat akan hal itu, Atkin pun menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi yang sangat gugup dan khawatir. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk bisa membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan untuk melawan. Di sela pemikirannya itu, Atkin pun segera menelpon Sagon Nehru untuk memberitahukan hal ini. "Halo, Sagon Nehru, ini aku Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumahmu," ucap Atkin dalam satu tarikan nafas. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di kota markas New Delhi, India. Karena perbedaan waktu, saat itu fajar di Eropa, tetapi di New Delhi telah menjelang sore. Tampak saat itu, matahari musim gugur yang panas menyinari tanah, dan di distrik timur kota pusat, terdapat sebuah kastil kuno yang besar dan mewah, milik orang yang berkuasa di India, yaitu kastil milik keluarga Nehru. Pada awalnya, keluarga Nehru hanya terkuat di dunia politik,
Namun sejak salah satu anaknya, yaitu Sagoneru menjadi satu-satunya pembaca roh di level penjelajah bintang di dunia, kekuatan keluarga tersebut seketika tumbuh dengan pesat. Apalagi sejak Sagoneru setuju untuk menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung di kediaman mereka semakin meningkat setiap harinya, mengingat pembaca roh adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sagoneru adalah pembaca roh terkuat di seluruh dunia yang masih sangat muda. Di saat yang sama terdengar, diskusi dari dua penjaga kastil yang sedang berjaga di lantai teratas kastil. Jika dibandingkan dengan Luo Feng, usia mereka tidak jauh berbeda dan Sagoneru adalah kebanggaan India, seorang pembaca roh yang jenius, saya yakin dia akan menjadi seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan, ucap salah satu penjaga. Mendengar ucapan kawannya itu si penjaga satunya pun berkata, "Iya benar, seluruh dunia mengatakan bahwa Tuan Sagoneru adalah Luo Feng kedua," ucap si penjaga kastil. Di saat yang sama terlihat, kedua penjaga itu melihat ke bawah, ke arah sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar kastil. Sementara di dalam kastil, tepatnya di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. "Mohon tunggu sebentar, Tuan Sagoneru sedang bersemedi. Setelah selesai dia akan menemani kalian semua," ucap seorang pria berbaju sutra tipis yang tersenyum sambil berkata. "Baiklah, saya akan menunggunya," ucap salah satu dari kelompok yang datang menemui Sagoneru. Kedua kelompok itu berjumlah 8 orang, dan di antara mereka ada dua pembaca roh dengan usia masih sangat muda. Sementara di atas langit kastil keluarga Nehru, terlihat sebuah siluet muncul. Namun anehnya, tidak ada yang melihat siluet itu. "Babata, sistem kamuflasemu sungguh tidak buruk," ucap Luo Feng memuji Babata. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Ini bukan apa-apa, aku hanya memutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang di bawah kehilangan cahaya dan tidak melihat apapun, dan ini terlalu mudah bagiku. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik dari kapal pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota, jika mereka tidak ingin ada yang melihatnya, maka semua tidak akan bisa melihat kapal itu, apalagi hanya menyembunyikan manusia kecil sepertimu," ucap Babata, yang mulai kambuh lagi penyakit sombongnya. Sementara Luo Feng, ia sama sekali tidak meragukan lagi kemampuan kamuflase dari si iblis kecil Babata. Karena sejak dia menjadi binatang bertanduk emas jauh di bawah air, dengan kemampuan pengacak sinyal dari Babata, membuat semua peralatan di bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Ini semua adalah ilmu pengetahuan anak kecil," ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia tampak mengamati dari atas kastil, dan dengan sangat lembut menggunakan energi rohnya untuk memindai tiap bagian kastil, tanpa menimbulkan suara atau jejak. Saat itu, tidak ada yang menyadari Luo Feng sedang mengawasi mereka, termasuk Sagoneru si pembaca roh di tingkat penjelajah bintang level 1. Di pengawasan itu, Luo Feng berkata, "Dia seorang penjelajah bintang level 1, dan saat ini aku berada di level 6. Hanya berdasarkan level, aku 32 lebih kuat darinya, belum lagi aku telah berlatih teknik kontrol dan ilusi. Dalam hal mengendalikan kekuatan saja aku jauh lebih kuat darinya, dan dia sudah berani mengusik ketenangan keluargaku," ucap Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Melalui pelatihan yang terstruktur dari planet Yunmo, dia bisa merasakan dengan jelas, dalam hal kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. Di sela itu terlihat, Luo Feng mulai bergegas ke arah kastil. Sementara di dalam kastil, tampak saat itu, seorang pemuda yang sedang berbaring di atas sofa dengan mengenakan jubah hitam mewah, dengan kaki yang bertumpu pada meja kaca, tangannya memegang gelas, di dalamnya ia memutar anggur merah, lalu meminumnya dalam satu tegukan. "Dasar orang tua, berani-beraninya dia membuat masalah dengan orang-orangku. Apa dia pikir kekuatannya akan sebanding denganku? Saat ini saya bersedia untuk menerima murid dari keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya, karena aku adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Dengan kekuatan besar di pihakku, dan juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi saya dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuasaan besar di India, posisi kepala di Thunder Dojo pasti menjadi milikku. Dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng kedua, aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini," gumam Sagoneru. "Sebab, sejak dia menembus level penjelajah bintang, semua orang memuji dan mengatakan bahwa dia akan menjadi seperti Luo Feng, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Dan pada awalnya Sagoneru sangat bangga dan bahagia. Tetapi setelah mendengar banyak perkataan seperti itu, dia mulai jengkel. Mungkin dari segi umur, aku sama dengan Luo Feng, tapi suatu hari nanti aku akan mencapai langit, dan menjadi lebih kuat seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat orang lain berkata, bahwa Luo Feng adalah Sagoneru nomor 2, gumam Sagoneru sambil tertawa bangga.
Namun tiba-tiba teleponnya berdering. "Halo?" jawab Sagonehru. "Sagonehru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan dia baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumahmu," ucap Atkin melalui panggilan telepon. Mendengar ucapan itu, Sagonehru begitu terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu di belakangnya, seorang pria yang mengenakan celana panjang tentara, dengan atasan baju tanpa lengan yang sederhana. Pria itu berkulit kuning dan berambut pendek hitam. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagonehru bergetar. Mata Sagonehru terbuka lebar, karena pria yang dilihatnya adalah jenius yang diakui di seluruh dunia. Dia, ucap Sagonehru terbata-bata, dengan ketakutan yang ekstrim. Beberapa menit yang lalu, dia merasa dia adalah satu-satunya pembaca roh terkuat. Tetapi sekarang, dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Apalagi mengingat dia pernah pergi ke rumah keluarga pemuda itu untuk mencuri harta yang ia tinggalkan. Di sela ketakutan yang mencekam itu, Atkin pun berkata lewat telepon. "Sagonehru, katakan sesuatu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" ucap Atkin dengan suara gugup. Dia sudah tiba," sahut Sagonehru, "dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit."